Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Asimah dengan NIM 191420097. Dan di sini saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama Muhammad Fajri Munawir dan yang kedua Novita Kania. Di sini kami akan menjelaskan bab 10 tentang variabel sampling untuk pengujian substantif. Variabel sampling adalah teknik statistik yang digunakan oleh auditor untuk menguji kewajaran suatu jumlah atau saldo dan untuk mengestimasi jumlah rupiah suatu saldo akun atau kuantitas yang lain. Dalam pengujian substantif, auditor dapat menghadapi dua keputusan. Yang pertama, melakukan estimasi suatu jumlah atau misalnya saldo suatu akun. Atau yang kedua, menguji kewajaran suatu jumlah. Jika variabel sampling digunakan untuk memperkirakan saldo suatu akun, hasil perhitungannya akan berupa nilai rupiah atau rata sampel dikalikan dengan besarnya populasi, ditambah atau dikurangi dengan suatu interval jumlah rupiah pada tingkat kepercayaan yang diinginkan. Variabel sampling untuk memperkirakan saldo suatu akun digunakan oleh auditor dalam kondisi yang pertama, jika klien tidak menyajikan suatu jumlah yang dapat dianggap benar, atau misalnya klien menerapkan secara keliru prinsip akuntansi yang lazim, atau klien dapat melakukan kekeliruan dalam pencatatan akuntansinya. Yang kedua, jika suatu saldo akun ditentukan dengan statistical sampling. Variabel sampling untuk uji hipotesis, baik dengan cara non-statistik maupun dengan cara statistik. Pengambilan sampel dalam pengujian substantif dilaksanakan oleh auditor melalui 7 tahap. Yang pertama, penentuan tujuan pengambilan sampel. Yang kedua, penentuan populasi. Yang ketiga, penentuan sampling unit. Yang keempat, penentuan besarnya sampel. Yang kelima, penentuan metode pemilihan sampel. Yang keenam, pemeriksaan sampel. Yang ketujuh, evaluasi hasil sampel. Yang pertama yaitu penentuan tujuan pengambilan sampel. Tujuan pengambilan sampel dalam pengujian substantif adalah yang pertama, untuk menentukan jumlah saldo akun yang dianggap benar oleh auditor dengan menggunakan teknik penaksiran atau estimasi berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sampel. Yang kedua yaitu untuk menentukan apakah auditor dapat menerima bahwa perbedaan antara jumlah yang ditaksir tersebut dengan jumlah yang bersangkutan di dalam buku secara material benar atau menolaknya sebagai sesuatu yang secara material keliru. Hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Uji hipotesis bertujuan untuk membedakan dua kemungkinan yang saling meniadakan. Hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Dalam pengujian substantif, auditor harus memilih satu di antara dua alternatif berikut ini. Yang pertama, hipotesis nol, bahwa nilai yang tercatat di dalam buku secara material benar. Yang kedua, hipotesis alternatif, bahwa nilai yang tercatat di dalam buku secara material tidak benar. Dengan demikian, untuk dapat memilih H0 atau H1, auditor harus menentukan seberapa besar perbedaan antara nilai yang tercantum di dalam buku atau book value dengan nilai yang diperiksa oleh auditor dianggap material. Simbol untuk menyatakan pilihan satu di antara dua alternatif tersebut adalah sebagai berikut. BF atau book value yaitu nilai yang tercantum di dalam buku klien. AF atau audited value yaitu nilai hasil audit yang ditaksir dalam pemeriksaan terhadap sampel. A atau acceptable perception yaitu besarnya penyimpangan dari saldo populasi yang hasil dapat diterima oleh auditor. Penentuan populasi setelah tujuan pengambilan sampel dalam pengujian substantif ditentukan, auditor kemudian menentukan populasi yang akan diuji dan sampling unit yang akan diperiksa. Dalam menentukan populasi, auditor harus mempertimbangkan tiga kondisi.
sebagai berikut. Yang pertama, jika tujuan pengujian substantif diarahkan untuk mendeteksi kelengkapan unsur yang dicatat, maka populasi yang akan diperiksa oleh auditor bukan unsur yang dicatat di dalam buku klien. Yang kedua, saldo debit dan saldo kredit dapat digolongkan secara terpisah untuk tujuan pengambilan sampel. Yang ketiga, wujud fisik suatu populasi kemungkinan tidak mencakup semua unsur dalam populasi tersebut. Selanjutnya, penentuan sampling unit. Sampling unit adalah unsur-unsur secara individual yang terdapat dalam populasi, yaitu dapat berupa yang pertama, suatu saldo akun, yang kedua, suatu transaksi yang membentuk suatu saldo akun, yang ketiga, suatu dokumen yang menjadi bukti terjadinya transaksi. Dalam menentukan sampling unit, auditor harus mempertimbangkan tujuan pengambilan sampel dan kemungkinan auditor memperoleh hasil yang bermanfaat. Auditor kemungkinan mempertimbangkan untuk memperoleh konfirmasi untuk setiap faktor daripada setiap saldo akun piutang dari setiap debitur. Jika ia memperkirakan akan terjadi banyak perbedaan antara jawaban konfirmasi dengan catatan piutang, klien yang perbedaannya sulit untuk dicari penyelesaiannya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan. Nama saya Muhammad Fajri Munawir, NIM saya 1914289. Dan yang selanjutnya dari variabel sampling untuk uji hipotesis tahap yang keempat, yaitu penentuan besarnya sampel. Penentuan besarnya sampel itu banyak memenuhi keliruan sampel, baik dalam metode non-statistical sampling maupun statistical sampling. Ditentukan oleh auditor dengan mempertimbangkan faktor berikut. Yang pertama yaitu besarnya standar deviasi dalam populasi, yang kedua tingkat risiko yang ditanggung oleh auditor, dan yang ketiga besar kekeliruan yang dapat diterima oleh auditor, dan yang keempat kekeliruan rupiah yang diperkirakan akan dijumpai dalam populasi. Nah, jika auditor menggunakan statistical sampling, rumusnya sebagai berikut, bisa dilihat di gambar video yang ada, yaitu N aksen sama dengan UR dikali SD per A kuadrat. Dan A itu dihitung lagi dengan menggunakan rumus A sama dengan M UR dibagi UR plus Z beta. Dengan catatan standar operasionalnya sebagai berikut. SD itu deviasi standar populasi, UR sama dengan Z alpha yang dihitung pada reliability level tertentu berdasarkan table Z. Nah, nanti table Z-nya bisa dilihat dan di buku juga sudah ada ya table Z-nya. Karena di video nggak bisa ditampilin karena nggak muat. Dan A sama dengan ketepatan yang dapat diterima oleh auditor, dan M sama dengan materialistis yang dialokasikan kepada objek yang sedang diperiksa oleh auditor. Yang selanjutnya yaitu penentuan metode pemilihan sampel. Nah, ini yang kelima, tahapan yang kelima dari variabel sampling untuk uji hipotesis. Metode pemilihan sampel dalam variabel sampling untuk uji hipotesis yaitu judgment sampling, systematic sampling, dan random sampling. Nah, metode itu bisa diambil ketika memang di dalam variabel sampling uji hipotesis. Nah, yang selanjutnya yaitu pemeriksaan sampel. Nah, pemeriksaan sampel ini digunakan untuk memeriksa anggota sampel adalah sama. Jadi anggota sampel sama gitu. Tidak dipengaruhi oleh teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh auditor. Atau non-statistical sampling. Dalam pemeriksaan sampel ini auditor menghitung rata dan deviasi standar sampel. Rumusnya itu bisa dilihat
rata-rata X sama dengan sigma N, I sama dengan 1 dan XI. Nah, terus di sini standar deviasinya bisa dihitung akar sigma N I sama dengan 1 dan XI min N rata-rata X pangkat 2 dibagi N minus N dikurangi 1. Yang selanjutnya yaitu tahapan yang terakhir yaitu evaluasi hasil sampel. Dalam evaluasi hasil sampel ada langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghitung standar error. Rumusnya yaitu SE sama dengan standar deviasi dibagi akar N. Dan yang kedua yaitu menghitung ESI precision A aksen. Rumusnya A aksen sama dengan UR dikali SE dikali N akar 1 dikurang N per N besar. Dan yang ketiga yaitu cukup beralasan jika memang A aksennya itu tidak sama, maka auditor bisa menghitung dengan A double aksen. Nah, rumusnya A double aksen sama dengan A aksen dikali M dalam kurung 1 min A aksen dibagi A. Yang terakhir yaitu mengambil keputusan mengenai kewajaran saldo akun. Langkah-langkahnya yaitu menerima hipotesis, yang kedua itu menolak hipotesis. Nah, auditor bisa menerima hipotesis 0 jika AV min BV kurang dari A double aksen. Juga menolak A0 jika AV min BV lebih dari sama dengan A double aksen. Catatannya yaitu AV itu didapat dari rata-rata X dikalikan N dan BV itu sama dengan book value. Yang selanjutnya yaitu variable sampling untuk estimasi ya. Ada 3 cara yaitu non-statistical sampling, classical statistical sampling, dan probability proportional to size statistical sampling. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti mungkin bakal dilanjutkan oleh Novita Kania. Ya, mungkin untuk Novia bisa dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Kania dengan NIM 1914201111. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang model statistik dalam variabel sampling untuk estimasi. Yang kedua unstratified mean per unit. Yang ketiga tahap-tahap variabel sampling untuk estimasi. Yang keempat stratified mean per unit. Dan yang terakhir variabel sampling untuk estimasi stratified mean per unit. Baik, yang pertama model statistik dalam variabel sampling untuk estimasi. Model statistik yang digunakan oleh auditor dalam memperkirakan suatu jumlah yang terdiri dari yang pertama unstratified mean per unit atau unstratified MPU. Yang kedua stratified mean per unit atau stratified MPU. Yang ketiga difference estimation. Dan yang keempat rasio estimation. Dalam praktek unstratified MPU tidak pernah digunakan oleh auditor karena besarnya sampel relatif besar sehingga tidak efisien. Unstratified MPU disajikan untuk kepentingan pengajaran karena model statistik ini mudah dipahami dan mudah diterapkan dalam mempelajari model statistik yang lain. Yang kedua, unstratified mean per unit. Unstratified MPU ini
digunakan untuk memperkirakan suatu jumlah berdasarkan hasil perhitungan rata sampel. Metode ini seringkali disebut dengan istilah perkalian sederhana, karena taksiran nilai populasi dihitung dengan mengalihkan secara sederhana rata sampel dengan jumlah anggota populasi. Metode ini cocok digunakan jika nilai menurut catatan tiap unsur dalam populasi tidak tersedia atau jika penjumlahan total nilai menurut catatan tidak teliti. Yang ketiga, tahap-tahap variabel sampling untuk estimasi. Yang pertama, menentukan tujuan pengambilan sampel. Jika dalam uji hipotesis, penggunaan variabel sampling ditunjukkan untuk menguji kewajaran saldo akun yang disajikan oleh klien di dalam catatan akuntansinya. Penggunaan variabel sampling ditunjukkan untuk menaksir saldo suatu akun yang seharusnya disajikan oleh klien di dalam catatan akuntansinya berdasarkan rata saldo yang dihitung dari sampel yang diambil oleh auditor. Dengan demikian, tujuan pengambilan sampel dalam variabel sampling untuk estimasi ditunjukkan untuk menghitung saldo populasi berdasarkan rumus. Yang kedua, menentukan populasi. Populasi yang akan diambil sampelnya adalah saldo sediaan yang tercantum di dalam tiap kartu sediaan. Misalnya jumlah kartu sediaan klien adalah 2000. Yang ketiga, menentukan sampling unit. Dalam pengujian substantif, auditor memilih saldo sediaan yang tercantum di dalam kartu sediaan sebagai sampling unit. Yang keempat, menentukan besarnya sampel. Besarnya sampel N ditentukan oleh rumus. Yang kelima, menentukan metode pemilihan sampel. Setelah besarnya sampel N ditentukan sebanyak 118. Auditor kemudian memilih 88 kartu sediaan tambahan. Di luar 30 kartu sediaan yang telah diperiksa awal pada waktu auditor memperkirakan deviasi standar populasi pada langkah ke-4A dari 2000, kartu sediaan yang dimiliki oleh kliennya. Pemilihan sampel tersebut dapat dilakukan dengan bantuan tabel angka acak atau angka acak yang dihasilkan dengan komputer. Yang keenam, memeriksa sampel. Setelah 118 kartu sediaan dipilih dari populasi kartu sebanyak 2000, auditor kemudian mencatat saldo sediaan yang tercantum di dalam tiap-tiap kartu tersebut. Auditor kemudian menghitung rata saldo dan deviasi standarnya. Misalnya dari perhitungan tersebut, auditor mendapatkan rata X saldo sediaan sebesar 4.750 dan deviasi standar 175. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil sampel. Yang keempat, stratified mean per unit. Jika variasi anggota populasi yang ditunjukkan dengan besarnya deviasi standar sangat besar, unstratified MPU mengharuskan auditor mengambil jumlah sampel yang sangat besar. Dengan demikian, unstratified sampling menjadi tidak efisien jika digunakan untuk populasi yang deviasi standarnya tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, populasi dibagi menjadi beberapa strata sehingga rata tertimbang deviasi standar tiap strata menjadi lebih kecil. Stratified MPU ini digunakan untuk populasi yang diperkirakan tidak memiliki variasi yang besar. Yang kelima yaitu variabel sampling untuk estimasi stratified mean per unit. Langkah estimasi stratified MPU ini tidak berbeda secara mendasar dengan langkah estimasi unstratified MPU. Perbedaan apa yang dilakukan oleh auditor dalam tiap langkah disebabkan oleh adanya strata populasi. Yang pertama, menentukan tujuan pengambilan sampel. Seperti halnya dengan tujuan unstratified mean per unit. Pengambilan sampel dalam variabel sampling untuk estimasi adalah ditunjukkan untuk menghitung saldo populasi berdasarkan rumus. Yang kedua, menentukan populasi. Misalkan populasi yang akan diambil sampelnya adalah saldo sediaan yang tercantum di dalam tiap kartu sediaan.
Yang ketiga, menentukan sampling unit. Dalam pengujian substantif ini, auditor memilih saldo sediaan yang tercantum di dalam kartu sediaan sebagai sampling unit. Yang keempat, menentukan besarnya sampel. Jika auditor menghadapi stratified population, besarnya sampel N ditentukan untuk setiap strata dengan rumus. Yang kelima, menentukan metode pemilihan sampel. Setelah besarnya sampel untuk tiap strata populasi ditentukan, auditor kemudian memilih kartu sediaan tambahan. Di luar 30 kartu sediaan yang telah diperiksa awal pada waktu auditor memperkirakan deviasi standar populasi pada langkah ke-4A dari jumlah populasi dalam tiap strata, pemilihan sampel tersebut dapat dilakukan dengan bantuan tabel angka acak atau angka acak yang dihasilkan dengan komputer. Yang keenam, memeriksa sampel. Setelah kartu sediaan yang dipilih dari tiap strata populasi kartu sebanyak yang ditentukan, auditor kemudian mencatat saldo sediaan yang tercantum di dalam tiap-tiap kartu tersebut. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, mengevaluasi hasil sampel. Evaluasi hasil sampel yang dilakukan oleh auditor.